Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan spesial dialog hari ini, pariwisata bangkit, ekonomi menggeliat. Pemirsa, pagi tadi kita mendapatkan informasi dari pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat tidak jadi menerapkan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru dan dikembalikan kebijakan ini ke masing-masing daerah. Dan itu berarti Kota Semarang juga harus menerbitkan peraturan tersendiri selama libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kita akan ke Prof. Andre terlebih dahulu. Prof, ini kan ekonomi sudah mulai naik, kemudian pelaku wisata, wisatawan juga sudah bersiap menghadapi PPKM level 3 yang ternyata tidak jadi diterapkan. Nah, kalau Prof. Andre sendiri melihat kebijakan-kebijakan, kemudian pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Semarang ini bagaimana? Apakah sudah relevan dengan keragaman pelaku wisata di Kota Semarang? Ya, kalau kita bicara mengenai dampak dari pandemi COVID 2020-2021, itu adalah dampak yang luar biasa, dampak negatif yang luar biasa itu adalah meningkatkan jumlah pengangguran terbuka. Ya, jadi kita meningkat dari 5,4 menjadi 9,57%, kemudian 9,54%. Jadi dalam 2 tahun berturut-turut ini kemiskinan kita itu kan meningkat ya. Jadi kemiskinan terbanyak itu adalah ada pada pria sekitar 57.000, kemudian pada wanita sekitar 40-an ribu ya. Jadi nah ini memang upaya-upaya pemerintah untuk menekan laju pengangguran ini menjadi penting. Salah satunya itu adalah dengan cara misalnya bagaimana mendorong pariwisata. Pariwisata itu meningkat kembali, lalu yang para penganggur itu bisa bekerja apa saja. Jadi apakah misalnya di parkir, ataukah diberi karcisnya atau apapun, itu memang harus diidentifikasi dalam rangka gini. Kalau pengangguran di kota itu sangat berbahaya, karena ini bisa menimbulkan riak-riak atau gesekan-gesekan sosial ya. Jadi ini beda dengan kalau pengangguran di desa, karena kalau di desa nganggur bisa makan, tapi kalau di kota nganggur mati. Nah lalu pasti tindakan kriminal itu bisa meningkat ya. Jadi kalau saya melihat, ya bukan berarti bahwa upaya pemerintah selama 2 tahun ini dilonggarkan dalam hal menekan kemiskinan. Memang dampak COVID sehingga membuat ekonomi Kota Semarang itu turun 1,6%, itu dampaknya pada pengangguran, dan nampaknya pemulihan ekonomi itu belum banyak menyentuh ke aspek penyerapan tenaga kerja. Nah, saya kira karena pariwisata ini nanti akan berkaitan dengan UMKM, terkait dengan berbagai macam hal, nanti mungkin saling berkoordinasi bagaimana adalah bisa menekan di pengangguran terbuka. Saya kira itu isu yang paling sentral yang perlu dipikirkan segera oleh pemerintah Kota Semarang maupun mungkin Dewan ya Bapak. Memang harus dipikirkan segera itu. Bagaimana Pak Kadar Usman? Ya, sebetulnya memang itu dirasakan sekali bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua pelaku usaha lesu. Semua perusahaan hampir kolab. Ya, menyisakan sebuah harapan besar bagi mereka-mereka yang di PHK pada saat perusahaan yang diikuti kolab. Terus pekerjaan mereka yang semula itu lancar pada saat pandemi, sekarang mereka juga dampaknya belum dapat kerjaan sampai sekarang. Harapan besar mereka ini memang ke pemerintah, supaya bisa mendorong kembali, ekonominya bisa bangkit, dan tempat-tempat usaha yang mereka ikuti dulu bisa menarik kembali mereka untuk bisa bekerja. Ini harapan yang selalu didengar dan jeritan yang selalu kita lihat, saya rasakan di mana-mana seperti itu. Ya, semoga saja dalam kondisi Kota Semarang yang semakin hari semakin membaik dengan level 1 ini, nanti tidak lama lagi akan bisa mengakomodir mereka-mereka yang selama ini diberhentikan karena lesunya usaha semenjak pandemi. Iya, kalau kita bicara soal pariwisata memang tidak bisa lepas ya dari UMKM, kemudian pengangguran yang meningkat karena pariwisata sempat menurun selama pandemi. Nah, Bu Iin, kemudian bagaimana untuk mencegah adanya kemerosotan ini, apalagi adanya libur Nataru yang awalnya akan PPKM level 3. Kita belum tahu apakah nanti pemerintah Kota Semarang akan tetap menerapkan PPKM level 3 atau bagaimana. Cuma pasti akan ada pengetatan. Itu ditakutkan pariwisata akan menurun, ekonomi akan kembali menurun. Seperti apa langkah-langkah pencegahannya? Ya, memang sejumlah strategi kita lakukan, tetapi khususnya ada 2 hal, kepada masyarakat termasuk wisatawan di dalamnya, kami himbau untuk protokol kesehatan diperketat.
kalau pengenaan masker, jaga jarak, cuci tangan mungkin sudah disadari, tetapi disiplin untuk terus menggunakan itu yang perlu kita tingkatkan. Dan kami matur nuwun juga masyarakat Kota Semarang termasuk masyarakat yang sadar terhadap protokol kesehatan. Dan yang kedua kepada pelaku pariwisata, pelaku sektor pariwisata itu sendiri kita siapkan 3 hal. Yang pertama adaptasi terhadap kondisi yang ada. Kemudian kolaborasi kita siapkan juga, jadi kolaborasi kalau Bapak Wali Kota selalu menyampaikan bergerak bersama antara akademisi, kemudian pemerintah, termasuk DPRD di dalamnya, masyarakat dengan segala ketokohannya dan juga media. Dan yang terakhir kata kuncinya adalah inovasi. Bagaimana juga inovasi-inovasi tetap kita ciptakan sehingga masyarakat percaya bahwa Kota Semarang mampu menjaga berwisata tetap aman. Jadi kalau bisa bersinergi, kenapa harus berkompetisi? Itu kata kuncinya. Kalau bisa bersinergi, kenapa harus berkompetisi? Ini bisa Menarik, kita menarik. highlight ya Pak Kadar Rusman. Nah kemudian kalau menarik. dari DPRD sendiri Pak Kadar Rusman, bagaimana untuk tetap menjaga sinergisitas antara berbagai elemen-elemen dan stakeholder ini? Ya, alhamdulillah dari kita ini DPRD selalu mendorong kita sama pemerintah kota juga bisa bersinergi, dan Forkompimda Kota Semarang oke. Komunikasinya baik. Jadi Forkompimda, stakeholder yang lain, dari OPD, tokoh masyarakat, semua yang ada di Kota Semarang, mungkin dibandingkan dengan, ya mohon maaf, bukan kita membanding-bandingkan ya, tapi karena kita melihat kenyamanan, terus komunikasi yang sejuk. Ini sebetulnya yang membuat para pelaku usaha, para pelaku wisata maupun pengusaha yang lain itu merasa nyaman di Kota Semarang. Karena dengan kondisi yang sejuk, nyaman, ini sangat membantu mereka loh. Dan kebijakan wali kota ini top menurut saya. Artinya begitu memberikan, mengeluarkan perwal dan seterusnya, tidak sendirian beliau memutuskan, tapi mengajak seluruh Forkompimda dan stakeholder yang terkait untuk diajak berembuk. Semua ikut dilibatkan. Iya, semua dilibatkan, sehingga apa yang nantinya bikin susah, insya Allah tidak diputuskan itu. Jadi, Ya, nah, tapi kebijakan itu tidak bisa berjalan sendiri. Kebelakangnya nanti pasti akan ada controlling. Nah, seperti apa controlling dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kota Semarang akan kami bahas setelah jeda yang satu ini. Dipersembahkan oleh